Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum, welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Miftah, teman-teman. Di sini saya akan khusus membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana kisah Nabi Ismail ini secara lengkap, ayo tonton video saya ya teman-teman, agar teman-teman bisa lebih memahami lagi kisah ini, karena sebagai umat muslim kita harus mengetahui kisah Nabi Ismail alaihissalam ini. Bagi teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe-nya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Semoga segala urusannya dilancarkan dan rezekinya selalu mengalir. Amin amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan teman-teman tekan tombolnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Baiklah teman-teman, saya akan langsung saja membahas kisah Nabi Ismail alaihissalam ini. Nabi Ismail ini teman-teman merupakan anak dari bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ibunya bernama Siti Hajar. Nah, kisah Ismail ini teman-teman penuh dengan kebijaksanaan, sehingga sebagai umat muslim kita harus mengetahui bagaimana kisah kehidupan Nabi Ismail alaihissalam ini, karena kelahiran Nabi Ismail ini merupakan tonggak sejarah peradaban umat Islam di Mekah teman-teman, yang semulanya Mekah itu tidak berpenghuni menjadi tempat yang paling dirindukan oleh umat muslim atau umat Islam. Sudah banyak teman-teman yang membahas sejarah kurban dari sudut pandang Nabi Ibrahim. Hari ini kita akan membahas dari sudut pandang Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ayo teman-teman simak video saya ya. Diceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menikah dengan Siti Sarah, dan mereka ini menikah sudah cukup lama teman-teman. Namun mereka belum dikaruniai seorang anak teman-teman, dikarenakan rahim Siti Sarah ini mandul teman-teman. Nabi Ibrahim ini dia selalu memanjatkan doa kepada Allah agar diberi anak yang soleh dan taat kepadanya teman-teman. Namun Siti Sarah tidak bisa mengabulkan harapan dari suaminya. Lalu Siti Sarah ini merencanakan sesuatu untuk menikahkan Nabi Ibrahim dengan budaknya yang setia dan solehah, yaitu Siti Hajar. Lalu Siti Sarah ini dia mengutarakan niatnya kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, kita harus bertanya dulu kepada Siti Hajar apakah dia menyetujuinya atau tidak. Lalu mereka berdua pun bertanya langsung kepada Siti Hajar, dan Siti Hajar pun menyetujuinya. Singkat cerita teman-teman, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini menikah. Setelah mereka menikah, Siti Hajar ini mengandung seorang anak dari suaminya. Setelah 9 bulan mengandung, Siti Hajar pun melahirkan seorang bayi yang diberi nama Ismail. Setelah beberapa waktu kelahiran Nabi Ismail ini, Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ini pergi ke Mekah. Nabi Ibrahim ini teman-teman, dia tidak berpikir panjang, dia langsung memenuhi perintah Allah dengan membawa Siti Hajar dan Ismail kecil ini pergi melewati gurun dan berhenti di dekat tempat yang saat ini berdiri bangunan Ka'bah. Dan tidak lama sesampai di sana, Nabi Ibrahim ini pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat tersebut, dan dia pergi menuju ke Syam. Dan seketika itu Siti Hajar ini memegang baju Nabi Ibrahim ini, dan dia berkata, kamu mau kemana wahai Ibrahim? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun dan sesuatu apapun di sini? Nabi Ibrahim ini teman-teman, dia tidak mengeluarkan satu kata pun, dan dia tidak menoleh sedikit pun ke arah Siti Hajar untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan Siti Hajar itu teman-teman. Lalu
Siti Hajar ini mengulangi pertanyaannya ini berkali-kali sehingga dia mengatakan, apakah semua ini atas perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim ini menjawab, iya. Mendapat jawaban itu bisa menerimanya dan dia berkata, Allah tidak akan menelantarkan kami. Lalu Siti Hajar ini kembali ke tempatnya semula bersama Ismail. Dan Nabi Ibrahim ini melanjutkan perjalanannya menuju ke Syam. Ketika dia berada di perjalanan, teman-teman, Nabi Ibrahim ini menghadap ke Ka'bah dan dia mengangkat kedua tangannya, lalu dia berdoa, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tempat yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Ya Tuhan, demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan ini teman-teman terdapat pada Quran Surat Ibrahim ayat 37. Lalu teman-teman, Siti Hajar dan Ismail ini kehidupannya terus berlanjut teman-teman. Namun teman-teman, persediaan air yang dibawa oleh Siti Hajar ini itu semakin lama semakin habis teman-teman, sehingga mereka pun dilandai kehausan yang cukup parah teman-teman. Dan Ismail kecil pun terus menangis karena dia juga kehausan. Lalu Siti Hajar ini memandang putranya dengan penuh rasa kasihan dan dia bingung harus berbuat apa teman-teman. Lalu Siti Hajar ini meninggalkan Ismail dan pergi untuk mencari bantuan. Hingga sampailah Siti Hajar ini di Bukit Safa, yaitu gunung yang tidak jauh dari tempat keberadaan mereka semula. Lalu Siti Hajar ini berdiri di atas bukit tersebut dan dia memandang ke lembah dan dia melihat apakah ada di sana tanda-tanda keberadaan manusia. Lantas teman-teman, ternyata di sana tidak ada satupun manusia teman-teman, dan dia juga bingung harus berbuat apa. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan Bukit Safa tersebut menuju ke tempat lain, yaitu Bukit Marwah. Nah, ketika dia berada di Bukit Marwah ini teman-teman, dia melihat di atas bukit itu tanda-tanda keberadaan manusia agar dia bisa meminta pertolongan. Namun, tetap saja teman-teman, di sana juga tidak ada satu orang pun yang bisa dia minta pertolongan. Lalu Siti Hajar ini berjalan dari Safa ke Marwah itu sebanyak 7 kali dia berkeliling teman-teman, dan dia tidak menemui satu orang pun yang bisa dia minta pertolongan. Lalu dia pergilah ke atas Bukit Marwah itu, dan sesampai di sana dia mendengar ada suara-suara yang menyapanya. Lalu dia dengarkanlah suara itu dengan seksama. Ternyata teman-teman, itu adalah Allah menurunkan malaikat Jibril untuk membuat sumber mata air yang kelak menjadi buah tangan favorit para jemaah haji teman-teman. Nabi Ismail yang kecil ini dia menangis dengan menghentakkan kakinya, lalu seketika keluarlah air jernih dari tanah yang tandus itu teman-teman. Lalu Siti Hajar ini sangat senang dan dia berkata, Zam, 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 yang artinya berkumpul. Lalu teman-teman, Siti Hajar ini dia meminum air tersebut dan dia juga bisa menyusui bayinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, janganlah kamu takut ditelantarkan di tempat ini, karena ini merupakan rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Lalu teman-teman, Siti Hajar dan Ismail ini terus melanjutkan kehidupannya sehingga datanglah sekelompok Jurhum yang datang dari Bukit Qada'a bagian bawah Mekah. Mereka melihat ada sekelompok burung berputar-putar di suatu wilayah dan mereka berharap bahwa itu pertanda adanya sumber mata air. Lalu kelompok Jurhum ini mengutus 2 orang dari kelompoknya untuk mendatangi
lokasi tempat burung berputar-putar itu, dan mereka mengecek apakah itu benar-benar sumber mata air atau bukan. Lalu pergilah dia ke sana dan ternyata benarlah dugaan kelompok Jurhum itu bahwa di sana terdapat sumber mata air. Lalu dua orang ini dia segera kembali kepada kelompoknya dan mereka bersama-sama mendatangi sumber mata air tersebut. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat Siti Hajar ini sedang duduk di dekat sumber mata air tersebut. Lalu salah satu dari kelompok Jurhum ini bertanya, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah dan bergabung di tempat ini denganmu?" Lalu Siti Hajar ini mengizinkan kelompok Jurhum itu untuk tinggal di sana dengan syarat tidak boleh memiliki sumber mata air tersebut. Lalu teman-teman, mereka pun hidup dengan rukun dan bahagia. Nabi Ismail kecil ini teman-teman, dia belajar bahasa Arab dari kelompok Jurhum ini teman-teman, atau suku Jurhum ini. Dan Ismail kecil ini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh ibundanya, yaitu Siti Hajar. Hari berlalu demi hari teman-teman, sehingga Ismail kecil ini pun bertumbuh menjadi dewasa, dan saat itulah ia bertemu dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga pada suatu hari teman-teman, Nabi Ibrahim ini dia dengan rutin mengunjungi putra yang sangat dia cintai di Mekah itu, dan dia bermimpi teman-teman bahwa diperintahkan untuk menyembelih putra yang sangat ia sayangi teman-teman. Lalu Nabi Ibrahim ini mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan ini terdapat di Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Lalu Nabi Ismail ini dia mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ismail ini teman-teman, dia berserah diri kepada Allah dan dia tidak berpikir panjang dan dia juga tidak ragu-ragu untuk memenuhi perintah Allah terhadap ayahnya. Lalu teman-teman, Ismail dan Ibrahim ini pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Sebelum penyembelihan itu dilakukan, Nabi Ismail ini meminta beberapa permintaan kepada ayahnya. Yang pertama, dia meminta untuk diikat agar tidak meronta ketika akan menyembelihnya. Yang kedua, dia meminta agar pisau itu diasah tajam agar dia tidak merasakan sakit. Dan ini bertujuan agar Nabi Ibrahim ini tidak merasa sedih saat menyembelih putranya. Dan Nabi Ismail juga meminta agar pakaian yang dia kenakan diberikan kepada ibundanya tercinta untuk sebagai kenang-kenangan. Lalu teman-teman, Nabi Ibrahim pun memulai untuk melakukan perintah Allah dengan menyembelih anaknya, dan dia membaringkan anaknya tersebut, dan pisau yang diasah tajam itu pun segera digunakannya. Namun teman-teman, pisau yang diasah dengan tajam itu tidak mampu menyembelih Nabi Ismail yang sudah berserah diri kepada Allah, dan Allah menggantikannya dengan seekor kambing. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan paling besar." Dan ini terdapat di Al-Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Baiklah teman-teman, sampai di sini kisah Nabi Ismail alaihissalam ini teman-teman. Untuk meneladani kisah Nabi Ismail ini teman-teman, kita sebagai umat muslim atau umat Islam disunahkan untuk berkurban, dan ini untuk melatih rasa keikhlasan kita
untuk mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Dan semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan segala aktivitas kita diridhoi dan diberi keberkahan oleh Allah. Sampai disinilah video saya teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam saya berkata-kata, saya mohon maaf. Karena kesalahan itu datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri video saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.